Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di tutorial kali ini. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan kita akan belajar beberapa fungsi rumus di Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan filenya. Nanti untuk filenya ini teman-teman bisa download di link deskripsi. Ini contoh dari hasil akhirnya. Nanti kita akan mengerjakan seperti ini. Ini contoh saya berikan, saya tunjukkan aja dulu rumus apa aja yang nantinya kita akan kerjakan. Pertama di sini ini yang kita masukkan secara manual, ya seperti ini ya. Ini nanti file latihannya, ini yang kita masukkan manual. Ini sebenarnya pakai rumus sama dengan date untuk tanggal. Tapi ini mudah sekali kok. Kemudian yang ini nilai ujian. Kemudian nanti kita siapkan juga tabel jurusan berisi kode jurusan, kode dan jurusan, kemudian tabel biaya jurusan gelombang 1 2 3, tabel potongan gelombang 1 2 3. Kemudian ini bentuk soalnya. Nanti kita akan mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nah, ini saya tunjukkan sebentar untuk hasil akhirnya. Ini hasil akhirnya akan seperti ini. Ini saya tunjukkan sekilas aja untuk rumus-rumusnya. Di sini tahun masuk kita menggunakan fungsi left. Kemudian gelombang kita menggunakan fungsi middle, kemudian kode program sama menggunakan fungsi mid. Kemudian di sini kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian di biaya kita menggunakan fungsi if dan juga fungsi VLOOKUP. Kemudian potongan juga sama, ada fungsi if sama VLOOKUP. Nanti lebih jelasnya akan kita praktekkan sama-sama, nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk jumlah biaya ini hanya pengurangan biasa, ini yang manual. Kemudian ada grep, kita menggunakan fungsi logika, dan keterangan juga kita gunakan fungsi logika. Nah, untuk tidak panjang lebar, kita langsung aja praktek. Pertama, teman-teman harus membaca soalnya dulu, dipahami dulu perintah soalnya. Dan untuk contoh di sini, ini hanya sekedar contoh, yang intinya nanti teman-teman bisa paham dari beberapa rumus yang kita pelajari kali ini. Insya Allah nanti akan teman-teman butuhkan. Ini merupakan fungsi rumus yang sering sekali digunakan. Nah, pertama langsung saja tahun masuk. Ini ya untuk penulisan tanggal lahir. Tanggal lahir ini kita gunakan sama dengan date. Saya berikan contoh di sini ya. Sama dengan date. Nah, di sini kan tertulis year month. Berarti tahun, contoh 1980 tahunnya, kemudian bulannya bulan 10, kemudian tanggalnya tanggal 20. Penulisan seperti ini, kemudian di enter. Nah, hasilnya seperti ini, 20 slash garis miring 10 garis miring 1980. Nah, untuk merubah seperti yang di sini, kita rubah di formatnya di sini. Di date ini kita langsung ganti di number ini, klik, kita cari di custom. Nah, kalau teman-teman pilih yang ini, nanti hasilnya seperti yang ini, contoh ini ya, ini oke, hasilnya seperti ini. Nah, kita rubah seperti yang contoh tadi, ini adanya di, nah ini, klik oke. 20 tanggal 20 bulan 10 tahun 1980. Nah, kan formatnya sama. Untuk tanggalnya seperti itu. Ini kita masukkan manual karena logikanya ini tanggal lahir dari masing-masing kan mesti manual. Oke, kita hapus saja yang ini. Nah, sekarang kita masuk ke perintah soal nomor 1 untuk masukkan tahun masuk. Ketentuan soal ini yang nomor 1, tahun masuk diperoleh dari 2 digit pertama NIS. 2 digit pertama NIS. 2 digit itu kita baca dari sebelah kiri ini ya. 2 digit 1 0, berarti ada 10. Nanti ada angka 10 10 10. Berarti ini angkanya 10 semua. Nah, di sini kita gunakan rumus sama dengan left. Sama dengan left. Kalau sudah muncul seperti ini, tekan tombol tab. Nah, kemudian diklik NIS. NIS ini karena yang akan kita baca kolom NIS. Klik koma 2. Berarti left itu kan kiri. Dari kiri kita ambil 2 karakter di kolom, di sel B5. B5 itu yang ini. B, kolom B, baris 5. Nah, ini. Diambil 2, nanti akan muncul 1 sama 0.
enter. Nah, contoh, kita ambil 4 karakter. Kalau ini kita ganti 4, contoh ya. Nah, berarti ada 1001, ada 4 karakter yang terbaca. Kita kembalikan lagi menjadi 2. Kemudian untuk ke bawahnya kita double klik di pojok kanan ini. Otomatis ke bawahnya akan terisi rumus sendiri. Kemudian untuk gelombangnya kita baca lagi perintah soalnya. Gelombang diperoleh dari digit ketiga sampai keempat NIS. Nah, digit ketiga dan keempat. Klik di sini. Nah, nanti yang akan kita baca di sini adalah digit ketiga dan 4. 1 2 3 4. Berarti digit ketiga dan 4 berarti ini. Nah, ulangi ini ya. Jadi kesulitan yang ini. Nah, cara mengerjakannya kita pakai rumus sama dengan mid itu middle sama dengan mid. Kemudian diklik di kolom sini. Yang akan kita baca itu 1 0 1 ini ya. 1 2 3 4. Digit ketiga dan keempat. Berarti di sini kita isi 3, kemudian koma lagi 2. Kenapa 2? Karena yang kita ambil karakternya hanya 2. Karakternya 2 itu kita ambil 0 dan 1 ini. Digit ketiga dan keempat itu kan jumlahnya hanya 2. 3 dan 4 itu kan hanya 2 digit. Berarti yang kita ambil hanya 2. Kemudian enter. Nah, kemudian sama seperti yang tadi, double klik. Ini hasilnya 0101 02 02 02. Nah, berikutnya kode program. Kode program diperoleh dari digit 5 sampai 6 NIS. Berarti digit 5 ini ya, 1 2 3 4 5 6. Berarti yang diambil AP. Ini nanti yang kita baca digit 5 dan 6. Berarti digit kelima, koma 2. Koma 2 itu yang maksud 2 digit, koma 2. 6-nya tidak diketik ya. Berarti 5,2. Gini lebih jelasnya. Sama dengan mid sel B5, koma 5. Benar ya, 5 ya. Iya, 56. Koma 5, koma 2. Karena yang mau kita ambil 2 digit. 5 6. Kalau di perintahnya di sini 5 6 7, berarti di sini diisi 3. Tapi di sini hanya 2, sampai 2 saja. Enter. Double klik. Kemudian program diperoleh dari tabel jurusan. Berarti tabel jurusannya yang ini. Nah, di sini kode programnya sudah ada. Ini kode program ya. Ini kan juga kode. Ini jurusannya. Jadi programnya ini diisi dari jurusan ini. Sama dengan VLOOKUP, tekan tab. Di sini ada lookup value. Lookup value itu kata kuncinya. Yang mau kita cari apa? Di sini adalah kata kuncinya yang ini. Kalau AP nanti kita ganti di sini menjadi aplikasi perkantoran, desain grafis, desain teknik dan seterusnya. Kata kuncinya kan yang ini. Nah, ini kata kuncinya, ini sama. Kemudian kita isi, kita klik yang ini, kemudian maka kita blok yang ini. Tabel array itu yang ini. Nah, datanya ini. Kita blok tabel array-nya. Kemudian di sini ada call index 6. Koma dulu, ketik koma. Call index 6 itu indeks keberapa di sini mau kita ambil. Di sini kan ada 2 indeks, ada kode, ada jurusan.
karena mau kita pakai yang jurusan. Berarti ini kolom ke 1, kolom kedua. Berarti ini jurusan ini kolom kedua. Di sini kita isi 2. Kemudian di sini ada, maka kita pilih yang false. Kemudian enter. Kemudian klik 2 kali. Sorry. Ini kita beri dolar dulu. Tekan F4. Ini juga F4. Kemudian enter. Di sini kita beri dolar, itu tujuannya agar gini ya. Ini saya hilangkan lagi. Ini dolarnya saya hilangkan lagi dan saya enter. Ke bawah. Yang bawah kan error itu ya. Coba saya cek di sini. Ini selnya, yang aktif sel di bawahnya. Coba turunkan lagi. Coba saya cek di sini. Nah, yang keblok malah justru yang di bawah sini. Makanya di sini error. Jadi agar ini tetap konsisten, ada membaca sel yang ini, tetap membaca sel yang ini aja. Maka di sini kita beri dolar, kita absolutkan F4. Ini juga di depan F4 dan enter. Hasilnya dia akan tetap membaca sel yang ini, meskipun sampai ke bawah tetap membaca sel yang ini. Sudah jelas. Kemudian di biaya pendidikan, perintahnya biaya pendidikan diperoleh dari tabel biaya. Ini. Nah, berarti dari sini ya. Nah, tabel biaya ini berarti gini. Kita pakai fungsi logika dengan fungsi VLOOKUP. If pada program AP, if gelombang sama dengan P01, maka VLOOKUP ini ya, kita baca yang ini. VLOOKUP value-nya ini kan biaya. Gelombang 1 programnya, contoh di sini aplikasi perkantoran. Nah, ini ya, diklik yang ini, petik, kemudian kita baca tabel bantunya ini. Kemudian call index-nya, ini tabel array-nya ya, tabel array-nya yang ini kita blok. Nah, call index-nya ketik dulu. Ini ada 2 kolom ya, jangan sampai keliru ini. QR ini karena di merger ini. Jadi teman-teman ini tetap dibaca 2 kolom, 1 2, ini 2 kolom, 3 4 5. Kan tadi di sini yang dibaca 1 ini ya, maka 1 kolom ke 3, ini kolom ketiga. Maka if ini kembali lagi gelombang sama dengan 02, maka VLOOKUP programnya, lookup value-nya, kemudian tabel array-nya di blok, kemudian call index-nya ini tadi 2, ini 3, ini 4 berarti 4. Kemudian kalau yang kondisi ke terakhir 3 ini kan ada 3 kondisi ya, 3 if. Berarti yang ketiganya itu if-nya itu tidak perlu diketik ulang, jadi langsung ke VLOOKUP-nya. Maka VLOOKUP
ini ya, kemudian tabel array-nya 5, enter. Ini biayanya, kemudian tinggal tarik ke bawah. Oh sorry, absolute-nya tadi ya, ini yang di absolute itu yang di tabel array-nya ini ya, akhirnya tetap konsisten. Kemudian kita copy ulang ke bawah. Nah, kemudian yang potongan ini hampir sama dengan yang ini, cuma bedanya diambil yang ini ya, tabel array-nya nanti yang ini. Potongan diperoleh dari tabel potongan ini. Sama dengan if gelombang 1 sama dengan 01, maka VLOOKUP ini ya, kemudian tabel array-nya yang ini kolomnya sama, berarti tadi kolom 1, 2, 3, maka 3 tutup kurung, maka if gelombang sama dengan 02, maka VLOOKUP ini ya, indeks kolomnya lookup volume-nya, karena intinya yang dibaca, maka tabel array maka 4. Kemudian yang terakhir seperti yang tadi, langsung VLOOKUP ini pas perkantoran maka tabel array 5. Jangan lupa ini kita absolutkan dulu, dan ini juga, enter. Ini tadi muncul seperti ini karena tidak saya beri tutup kurung ya, di yes aja enggak apa-apa. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian untuk lanjutannya di sini ada kolom jumlah bayar. Jumlah bayar sama dengan biaya pendidikan dikurangi potongan. Jadi jumlah bayar ini, biaya pendidikan juga dikurangi potongan. Ini mudah sekali, ini sama dengan sel yang ini dikurangi sel yang ini. Kemudian grade, ketentuannya ini, grade, nilai grade A sama dengan grade A itu sama dengan 91 sampai dengan 100. Jadi nilai 91 sampai dengan 100 itu grade-nya A, 81 sampai dengan 90 grade-nya B, 71 sampai 80 grade-nya C, dan seterusnya. Cara mengerjakannya gini. Ini pakai fungsi if, fungsi logika. Sama dengan if jika nilai ujiannya lebih besar dari 90, maka grade-nya A. Ini diklik lebih besar gini, 90, maka grade-nya A. Untuk selain angka Z ya, itu harus diikuti dikurung dengan petik 2. Kemudian if M5 lebih besar 80, maka B. Kemudian if M5 lebih besar 70, maka
C. Bener lah, cek dulu ya. Nah, bener, C 70 sampai 71 sampai 80. Maka if M5 lebih besar 60, maka D. Untuk yang kondisi terakhir, ini kan if-nya, kalau gini kan ini kan if-nya harusnya ada, setelah ini kan ada E, ini langsung aja ya, langsung E gini. Jadi untuk yang kondisi terakhir itu if-nya itu tidak usah langsung grade terakhirnya aja apa yang dimasukkan. Ini kan langsung ke E, langsung E di bawah pokok selain dari yang disebutkan ini tadi, maka grade-nya adalah E. Yang jelas di bawahnya 60 itu grade-nya E. Dan kita enter. Yes. Barusan itu muncul seperti itu karena tidak saya beri tutup kurung belakangnya. Ya. 91 maka A, karena di 90 maka B. Kemudian kolom keterangan. Grade A memuaskan, B baik, C cukup, D kurang, E gagal. Ini mudah juga, sama kita gunakan fungsi if, fungsi logika. Sama dengan A, ini sama dengan gini ya, sama dengan A, maka karena yang kita masukkan adalah abjad semua, harus diberi kurung petik 2, dikurung dengan petik 2, diawali dan diakhiri dengan petik 2, maka memuaskan. Kemudian if N5 sama dengan B ini ya, maka baik. Maka if sama dengan C, maka cukup. Kemudian if lagi N5 sama dengan setelah CD sama dengan D, maka kurang. Langsung di sini langsung isi keterangannya, gagal. Tidak perlu diketik if lagi, diketik if lagi juga tidak apa-apa. Kemudian enter. Baik, memuaskan ini berkendali. Nah, ini hasilnya. Semoga teman-teman tidak kesulitan. Jika kesulitan bisa tulis di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan bahas. Kemudian untuk filenya nanti akan saya siapkan yang bentuk yang seperti ini ya. Ini nanti kita buatkan yang seperti awal, ini masih kosongan. Kemudian juga nanti akan saya siapkan juga yang sudah ada hasil akhirnya seperti ini. Kan udah ada hasil akhirnya, udah ada rumusnya. Nanti di sini akan saya siapkan yang kosongan. Teman-teman bisa kerjakan ulang atau pelajari ulang. Jika kesulitan bisa sambil menonton videonya. Atau lebih mudahnya teman-teman biar lebih paham sambil praktek sambil melihat video. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.